Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, udara di desa Mojosari terasa sejuk. Meskipun mentari sudah mulai menyinari bumi dengan cahayanya yang cerah. Desa yang terletak di kaki Gunung Merapi ini selalu tenang, jauh dari keramaian kota. Namun, ketenangan pagi itu mendadak pecah dengan kabar yang mengejutkan seluruh warga desa. Ulama kondang yang terkenal sebagai penceramah agama, KH Syarif Hidayat, baru saja meninggal dunia. Kabar itu pertama kali tersebar dari mulut ke mulut, kemudian dipastikan oleh pihak keluarga yang tinggal tak jauh dari masjid desa. Sebagai seorang ulama yang sering memberi ceramah di berbagai pelosok, nama KH Syarif Hidayat tidak asing lagi di telinga warga Mojosari dan daerah sekitarnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, lembut, dan penuh wibawa. Kepergian beliau menjadi pukulan besar bagi para santri dan jamaah yang sering mendengarkan ceramahnya. Santri-santri yang selama ini belajar di pondok pesantren milik beliau langsung berkumpul di halaman rumah duka. Mereka menangis terisak-isak, merasa kehilangan sosok yang selama ini mereka hormati dan cintai. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa santri mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan. Seolah ada yang tidak beres dengan kematian sang kiai. Meskipun mereka berusaha mengusir perasaan itu, rasa cemas tetap menghantui. Warga desa mulai berdatangan, memberikan ucapan bela sungkawa. Di tengah keramaian itu, Joko, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai penggali kubur, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia sudah bertahun-tahun mengurus pemakaman di desa ini, namun kali ini ada perasaan yang berbeda. Joko merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di sekitar pemakaman. Ia mengusap peluh dingin di dahinya dan bergegas menuju kuburan yang sudah disiapkan untuk KH Syarif Hidayat. Joko adalah seorang pemuda yang tidak terlalu religius, tetapi ia sangat menghormati ulama-ulama yang ada di desanya. Selama ini, tugasnya hanya sebagai penggali kubur dan terkadang membantu proses pemakaman. Namun, ada yang membuatnya terkejut ketika ia menggali liang kubur untuk KH Syarif Hidayat. Sebuah bau tak sedap muncul begitu ia mulai menggali tanah. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat bau itu tercium, seakan dari dalam tanah itu ada sesuatu yang memanggil. Ah, mungkin hanya perasaan saya saja, pikir Joko, mencoba menenangkan dirinya. Ia pun melanjutkan pekerjaannya, tetapi perasaan aneh itu tidak hilang. Ia merasa matanya sering tertumbuk pada bayangan-bayangan yang bergerak di antara pohon-pohon bambu di dekat kuburan. Pagi itu, tubuh KH Syarif Hidayat dimandikan dan dikafani sesuai dengan tradisi. Para santri yang menangis di rumah duka perlahan mulai berbaris menuju pemakaman. Seiring dengan proses itu, suara azan terdengar menggema dari masjid yang terletak tidak jauh dari pemakaman. Warga semakin banyak berdatangan. Mereka saling berbincang tentang jasa-jasa besar KH Syarif Hidayat, yang telah banyak mengajarkan mereka tentang agama, hidup yang penuh kedamaian, dan pentingnya berbuat baik. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Joko ketika ia berdiri di dekat liang kubur. Ia melihat beberapa warga desa mulai berbisik-bisik, mengamati ke arah pemakaman dengan ekspresi khawatir. Ada yang mengatakan bahwa sebelumnya, KH Syarif Hidayat terlihat berbeda dalam beberapa bulan terakhir. Banyak orang yang mengaku melihat perubahan pada dirinya. Beberapa santri bahkan mengatakan bahwa sang kiai sering terlihat gelisah, seolah dihantui oleh sesuatu yang tidak terlihat. Joko sendiri merasa heran. Bagaimana mungkin seorang ulama sebesar KH Syarif Hidayat, yang selama hidupnya dikenal penuh kebaikan, memiliki kehidupan pribadi yang penuh gejolak? Namun, Joko tidak punya banyak waktu untuk merenung, karena prosesi pemakaman sudah dimulai. Tiba-tiba, saat jenazah KH Syarif Hidayat mulai diturunkan ke dalam liang lahat, terdengar suara aneh yang sangat keras, seperti suara benda berat jatuh ke tanah. Semua orang terdiam. Suara itu terdengar sangat jelas, bahkan lebih keras dari suara keranda yang turun. Semua mata terarah pada tanah yang baru saja digali. Joko yang masih berdiri di dekat liang kubur merasa perasaan aneh itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka semua. Warga mulai merasa gelisah.
Beberapa dari mereka mulai bergumam, bertanya-tanya apakah semuanya berjalan dengan benar. Ada yang merasa bahwa ada sesuatu yang janggal, seolah azab atau sesuatu yang lebih besar sedang menanti di balik kematian sang ulama. Di tengah keramaian itu, seorang santri bernama Rizal mendekati Joko dengan wajah pucat. Rizal adalah salah satu santri yang paling dekat dengan KH Syarif Hidayat. Ia merasa sangat kehilangan. Namun di balik perasaan itu ada sebuah rasa takut yang terus menggelayuti dirinya. "Joko, ada yang aneh," kata Rizal dengan suara bergetar. Joko menatap Rizal dan mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Suasana menjadi mencekam, dan angin di sekitar pemakaman tiba-tiba berhembus kencang, membawa serta rasa dingin yang menusuk tulang. "Tidak hanya itu," lanjut Rizal, "aku pernah mendengar dari orang-orang yang lebih tua di pesantren, bahwa setiap orang yang mati dengan dosa besar akan merasakan azab yang luar biasa. Aku tidak tahu mengapa, tapi perasaan ini terasa semakin kuat." Joko hanya terdiam. Dia merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, seiring dengan jenazah yang sudah berada di dalam kubur, langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi mendung. Suasana di sekitar pemakaman semakin mencekam. Joko memandang sekeliling. Sepertinya, kepergian KH Syarif Hidayat tidak hanya mengundang kesedihan, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang siap membawa teror bagi mereka yang masih hidup. Dan malam itu, sebuah kisah yang tak pernah terungkap akan dimulai. Sebuah kisah yang membawa misteri kematian sang ulama menuju teror yang tak terbayangkan sebelumnya. Malam di Mojosari datang dengan kelam. Udara dingin yang menusuk tulang terasa semakin pekat seiring berjalannya waktu. Setelah prosesi pemakaman selesai, warga desa pun kembali ke rumah masing-masing. Namun, ada satu hal yang tak bisa mereka lupakan, rasa cemas yang menggelayuti hati mereka, seolah ada bayangan gelap yang menunggu di balik kematian KH Syarif Hidayat. Di pondok pesantren yang terletak di dekat rumah duka, santri-santri tidak bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang tengah, membicarakan segala kejadian yang mengganggu pikiran mereka. Rizal, yang sebelumnya mendekati Joko dengan perasaan takut, kali ini duduk termenung, mata kosong menatap dinding. Beberapa santri lain, yang tak kalah cemas, mulai berbicara dengan suara pelan, saling bertanya tentang perubahan aneh yang terjadi pada KH Syarif Hidayat beberapa bulan terakhir. "Apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Syarif?" tanya salah seorang santri yang bernama Fauzan, yang terlihat lebih banyak diam selama ini. "Kenapa akhir-akhir ini beliau terlihat gelisah, seperti ada yang menghantui dirinya?" Rizal, yang menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan sang kiai, menggelengkan kepala, seolah mencoba menepis semua pikiran buruk yang mulai merasuki benaknya. "Aku tidak tahu yang pasti, ada sesuatu yang berbeda dari beliau akhir-akhir ini. Ada banyak kejadian aneh di pesantren sejak beberapa bulan terakhir. Banyak sekali hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat." Fauzan menatap Rizal dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksudmu?" Rizal menghela napas panjang. "Beberapa malam terakhir, aku sering mendengar suara-suara aneh di sekitar pesantren, seperti suara langkah kaki, tetapi tidak ada orang. Terkadang, aku juga merasakan ada yang mengawasi dari kejauhan. Itu semua terjadi setelah Kiai Syarif mulai sering mengurung diri di kamarnya." Suasana menjadi semakin hening. Para santri yang mendengarkan cerita itu mulai merasa ketakutan, meskipun mereka berusaha menyembunyikan rasa cemas di dalam hati. Fauzan menatap Rizal dengan mata tajam. "Tapi, mengapa Kiai Syarif tidak menceritakan hal ini kepada kita? Apakah dia sedang mengalami gangguan jiwa? Atau ada yang lebih buruk lagi?" Rizal tidak menjawab. Ia hanya terdiam, tenggelam dalam pikirannya yang dipenuhi kecemasan. Ia teringat pada malam-malam ketika Kiai Syarif tampak gelisah, matanya sering kosong, seakan melihat sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya. Beberapa kali, Rizal berusaha menanyakan tentang hal itu, tetapi Kiai Syarif selalu menghindar, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Di luar pesantren, angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang semakin terasa menusuk. Lampu-lampu di sekitar rumah penduduk mulai redup satu persatu,
menandakan bahwa malam semakin larut. Namun, beberapa orang masih terjaga, terbayang oleh kejadian-kejadian yang aneh dan tidak bisa mereka jelaskan. Di rumah duka, keluarga almarhum KH Syarif Hidayat sedang berkumpul. Sang istri, Nyai Hadijah, yang selama ini selalu mendampingi sang suami, duduk termenung di sudut kamar. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab karena menangis sepanjang malam. Namun, di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang menghantuinya. Sesuatu yang ia rasakan sejak malam terakhir sebelum sang suami meninggal dunia. "Bagaimana keadaanmu, Bu Nyai?" tanya salah seorang anaknya yang sudah dewasa. "Zahra, kau terlihat sangat lelah. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Nyai Hadijah menggelengkan kepala, namun wajahnya terlihat semakin cemas. "Aku merasa ada yang tidak beres dengan semua ini, Zahra. Ada sesuatu yang terjadi pada Syarif, dia bukan seperti dulu. Ada perasaan aneh yang terus menggelayuti hatiku." Zahra mendekat dan memegang tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, apa yang terjadi? Apa Kiai Syarif menderita sakit? Atau adakah yang membuat beliau tertekan?" Nyai Hadijah menghela napas berat. "Aku tidak tahu, Zahra. Tapi beberapa minggu terakhir, aku sering mendengar suara-suara aneh di rumah. Suara seperti langkah kaki berat, meskipun kami semua sudah tidur. Terkadang, aku juga merasa ada sesuatu yang menatapku di malam hari." Syarif tidak pernah membicarakan ini, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Zahra mulai merasa ketakutan. Ia tahu betul bahwa sang ibu adalah wanita yang kuat, dan jika ibunya merasakan hal seperti ini, pasti ada yang sangat serius yang sedang terjadi. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara dentingan keras dari arah luar. Suara seperti pintu yang terbanting atau benda besar yang terjatuh. Zahra terlonjak kaget dan langsung berlari menuju jendela. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di halaman rumah. Di bawah cahaya bulan yang samar, tampak bayangan gelap bergerak cepat menuju rumah mereka. "Ibu, ada apa itu?" tanya Zahra dengan suara gemetar. Nyai Hadijah yang mendengar suara dentingan itu, hanya bisa menatap dengan mata penuh ketakutan. "Zahra, kita harus pergi dari sini. Ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi." Sementara itu, di kuburan tempat KH Syarif Hidayat dimakamkan, suasana mulai berubah semakin mencekam. Joko, penggali kubur yang telah menyelesaikan pekerjaannya, kembali ke makam itu setelah melihat ada yang janggal di tanah yang baru digali. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti suara bisikan dari dalam kubur yang terus mengusiknya. Joko merasa seperti ada yang memanggil-manggilnya. Matanya terfokus pada liang kubur yang baru saja diisi. Ada sesuatu yang tak wajar. Tiba-tiba, tanah di atas makam mulai bergerak-gerak, seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Joko mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar. Ia merasa sangat takut, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tanah yang bergerak itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Joko berbalik cepat dan melihat sosok seseorang yang sangat dikenalinya. Itu adalah Ustadz Fauzi, salah seorang teman dekat KH Syarif Hidayat yang juga merupakan pengurus pesantren. "Joko, ada apa denganmu? Kenapa kamu berdiri di sini sendirian?" tanya Ustadz Fauzi dengan nada suara yang penuh keprihatinan. Joko berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk menjawab. "Ustadz, saya merasa ada yang tidak beres. Tanah di makam itu seperti ada yang menggerakkan dari dalam. Saya takut, Ustadz." Ustadz Fauzi menatap makam tersebut dengan serius. "Joko, jangan bercanda. Itu semua hanya perasaanmu saja." Namun, ketika Ustadz Fauzi melangkah lebih dekat ke makam, ia pun merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam yang tiba-tiba bertiup kencang, suara gemerisik di sekitar mereka, dan bau busuk yang kembali tercium dari dalam tanah membuat keduanya terdiam. Sebelum Ustadz Fauzi bisa berbicara lebih lanjut, suara keras terdengar dari dalam kubur, seperti sesuatu yang mencoba untuk keluar dari dalam tanah. Keduanya terperanjat, dan seketika itu pula, tanah di atas makam KH Syarif Hidayat mulai terangkat,
membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Malam itu, Mojosari akan menyaksikan sebuah kisah yang tak pernah mereka bayangkan. Azab kubur yang mengerikan sedang menunggu. Malam di desa Mojosari semakin larut, namun rasa takut yang melanda hati setiap orang justru semakin membesar. Angin dingin yang berhembus kencang membuat pohon-pohon bambu bergoyang dengan suara berderak. Dari dalam rumah, para warga mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Joko dan Ustadz Fauzi berdiri terdiam di depan makam KH. Syarif Hidayat menyaksikan tanah yang mulai bergerak-gerak dengan aneh. Suara gemerisik yang keluar dari dalam tanah semakin keras, disertai dengan bau busuk yang menyengat hidung. Wajah Joko pucat pasi, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Begitu juga dengan Ustadz Fauzi yang tampak mulai terperangah. "Joko, ini bukan hal yang wajar," kata Ustadz Fauzi dengan suara parau, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. "Kita harus segera memanggil orang lain, kita harus memastikan apa yang terjadi di sini." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, tanah di atas makam KH Syarif Hidayat mendadak terangkat dengan kekuatan yang sangat besar. Sebuah tangan yang besar dan hitam, penuh dengan tanah dan debu, muncul dari dalam liang kubur. Keduanya terkejut dan mundur beberapa langkah, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Suara gerakan itu sangat keras, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari kubur dengan sekuat tenaga. Dengan mata yang terbelalak, Joko melihat bagaimana tangan tersebut bergerak-gerak, menggali tanah seperti makhluk yang tidak wajar. Seluruh tubuhnya bergetar ketakutan, namun entah mengapa ia merasa seolah tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan yang menahan langkahnya, seolah ada sesuatu yang memerintah untuk tidak meninggalkan tempat itu. Tangan hitam itu semakin naik, diikuti oleh tubuh yang mulai terangkat perlahan. Lengan yang kekar dan berbentuk tidak manusiawi itu muncul dengan kecepatan yang tak terduga, dan akhirnya sebuah sosok gelap dengan tubuh yang berbentuk aneh muncul dari dalam kubur. Matanya kosong, tampak seperti dua lubang hitam yang tidak bernyawa. Sosok itu mengenakan pakaian putih yang compang-camping, seolah baru saja keluar dari dalam tanah yang lembab dan basah. Ini bukan Kiai Syarif," teriak Joko, hampir tak percaya. Ustadz Fauzi yang berdiri di sampingnya tampak semakin pucat, wajahnya penuh ketakutan. "Tidak, bukan ini sesuatu yang lain. Azabnya sudah datang." Sosok yang keluar dari dalam kubur itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri tegak, menghadap ke langit malam yang gelap, seolah merenung. Namun, aura yang dipancarkan sangat menakutkan. Tanpa disadari, kedua orang itu mundur perlahan, namun langkah mereka terasa begitu berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka untuk tidak pergi. Akhirnya, sosok itu membuka mulutnya, tetapi yang keluar bukanlah suara manusia. Ia mengeluarkan suara yang sangat serak, seakan dari kedalaman bumi yang paling gelap. Suara itu terasa seperti erangan panjang yang disertai dengan bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. Azab datang untuk yang dihukum." Suara itu begitu dalam dan mengerikan, seolah datang dari alam yang berbeda. Mendengar kata-kata itu, Joko dan Ustadz Fauzi merasa tubuh mereka lemas, kaki mereka serasa tidak bisa lagi berdiri. Angin malam semakin kencang, menambah kegelapan yang merayap di sekitar mereka. Tiba-tiba, sosok itu menoleh ke arah mereka, dan meskipun wajahnya gelap dan penuh debu, kedua mata kosong yang besar menatap tajam seolah bisa menembus jiwa. Keduanya tak mampu mengalihkan pandangan, seolah terhipnotis oleh mata yang kosong namun penuh kebencian itu. Kenapa ini terjadi?" tanya Ustadz Fauzi, suara bergetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum sosok itu bisa menjawab, sebuah suara keras terdengar dari belakang mereka. "Joko, Fauzi, apa yang terjadi di sini?" Suara itu datang dari arah jalan desa. Joko dan Ustadz Fauzi menoleh dan melihat Pak Surya, kepala desa Mojosari, bersama beberapa orang warga desa yang terlihat cemas. Mereka semua tampak terkejut melihat pemandangan yang begitu menakutkan di kuburan tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menjerit ketakutan begitu melihat sosok yang muncul dari dalam kubur.
"Pak Surya, ini bukan Kiai Syarif," teriak Joko, suaranya hampir tidak terdengar di tengah angin yang semakin kencang. Pak Surya yang lebih berani melangkah maju, namun wajahnya berubah pucat begitu melihat sosok itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini tidak mungkin. Sosok yang keluar dari dalam kubur itu mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu menggerakkan tubuhnya dengan gerakan yang sangat aneh. Sebuah cahaya merah menyala di sekeliling tubuhnya, membentuk lingkaran di udara. Setiap orang yang melihat cahaya itu merasa tubuh mereka menjadi lemas, seolah mereka sedang terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. "Ini adalah azab," teriak Ustadz Fauzi dengan suara penuh ketakutan. "Azab untuk orang yang mati dengan dosa besar." Tiba-tiba, suara dari dalam tanah yang terus bergemuruh semakin keras. Seakan ada lebih banyak makhluk yang terperangkap di dalam tanah, siap untuk keluar dan menghukum mereka yang telah berbuat dosa. Semua yang hadir mulai merasakan ketakutan yang luar biasa, dan beberapa orang mulai lari meninggalkan tempat itu dengan terbirit-birit. Namun, sosok yang keluar dari kubur itu tidak bergerak. Ia berdiri tegak di tempatnya, menatap ke arah mereka semua dengan mata kosong yang tidak manusiawi. Suasana semakin mencekam, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, menambah ketegangan yang melanda hati setiap orang yang hadir. Di dalam pesantren, para santri yang mendengar keributan di luar langsung berkumpul. Mereka khawatir akan keselamatan mereka dan para warga. Rizal, yang merasa terhubung dengan sang kiai, mulai merasakan sesuatu yang sangat kuat, seperti ada ikatan yang membawanya ke pemakaman. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Syarif? Rizal bertanya dalam hati. Apa yang beliau sembunyikan dari kita semua? Tanpa pikir panjang, Rizal berlari menuju pemakaman, mengikuti suara-suara teriakan yang semakin keras. Di tengah perjalanan, ia teringat akan malam-malam gelisah yang dialami oleh Kiai Syarif. Sesuatu yang sangat gelap dan penuh penderitaan. Rizal tahu bahwa ini bukan hanya soal kematian sang kiai, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan yang akan datang kepada mereka semua. Saat ia tiba di pemakaman, Rizal hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi. Sosok itu masih berdiri di sana, memandang mereka semua dengan tatapan kosong yang sangat menakutkan. Rizal merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Syarif Hidayat sebelum ia meninggal. "Ini bukan hanya soal azab kubur," bisik Rizal dengan suara gemetar. "Ini adalah kutukan yang harus kita selesaikan." Namun, untuk menyelesaikan kutukan itu, mereka harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan, sesuatu yang tak hanya datang dari dalam kubur, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Rizal berdiri terpaku di antara kerumunan warga yang semakin panik. Sosok hitam yang keluar dari dalam kubur masih berdiri di sana, menatap mereka dengan mata kosong yang seakan bisa menembus jiwa. Suasana semakin mencekam, dan bau busuk yang memancar dari tubuh sosok itu semakin menyengat. Semua orang merasa seolah ada kekuatan jahat yang mengendalikan keadaan, dan mereka hanya bisa pasrah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rizal merasa tubuhnya kaku, namun di dalam hatinya ada dorongan kuat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar azab kubur yang biasa. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap sedang terjadi, dan hanya dengan mengungkap kebenaran, mereka mungkin bisa menghentikan kutukan ini. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari dalam tubuh sosok itu. Suara yang dalam dan menggigilkan, penuh dengan kebencian dan penderitaan. "Aku adalah dosa yang tak terampuni." Semua orang terdiam. Suara itu terdengar seperti berasal dari kedalaman bumi, bukan dari manusia. Rizal bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya terasa lemas, namun tekadnya untuk mengungkap misteri ini membuatnya tetap berdiri. Sosok itu melangkah maju sedikit, dan dengan setiap langkahnya, udara terasa semakin berat. Orang-orang di sekitarnya mundur perlahan, ketakutan melanda mereka. Namun, sebelum sosok itu bisa melangkah lebih jauh, suara keras datang dari arah belakang mereka. "Sudah cukup." Itu adalah suara Nyai Hadijah, istri almarhum K.H. Syarif Hidayat.
Ia muncul dengan tergesa-gesa dari antara kerumunan warga yang kacau. Di tangannya, ia memegang sebuah kitab tebal yang tampak sudah usang. Wajah Nyai Hadijah dipenuhi kecemasan, namun ada tekad yang jelas di matanya. "Jangan biarkan dia menghancurkan kita semua," teriaknya, sambil melangkah mantap menuju pemakaman. "Semuanya harus dihentikan sebelum terlambat." Rizal terkejut melihat Nyai Hadijah muncul. Ia tahu betul, Nyai Hadijah adalah sosok yang sangat dihormati, wanita yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Namun, ia tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa Nyai Hadijah tahu tentang apa yang sedang terjadi. "Ibu, hati-hati," teriak Rizal. "Ini bukan Kiai Syarif. Ini sesuatu yang lebih buruk dari itu." Nyai Hadijah menatap Rizal dengan tatapan tajam. "Aku tahu, Rizal," jawabnya tegas. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu pikirkan." Sosok yang keluar dari kubur itu mendengus dan mulai bergerak mendekat ke arah Nyai Hadijah. Namun, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya putih menyelimuti kitab yang dipegangnya. Cahaya itu terang benderang, seakan mengusir kegelapan yang mengelilingi mereka. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan segalanya," Nyai Hadijah berseru, suaranya menggema di udara yang mencekam itu. Sosok itu terhenti sejenak. Matanya yang kosong menatap Nyai Hadijah dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar dari tubuhnya, dan ia mulai berbicara lagi, tetapi kali ini suara itu bukan berasal dari mulutnya. Suara itu seperti datang dari dalam kubur, dari kedalaman yang tak terlihat. "Kamu tidak bisa melawan takdir, Nyai Hadijah." Nyai Hadijah mengangkat kitabnya lebih tinggi. Cahaya putih yang memancar dari kitab itu semakin kuat, menyoroti seluruh area pemakaman. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul suara-suara yang terdengar seperti jeritan dari orang-orang yang terperangkap di dalamnya. Suara itu berputar-putar, makin lama makin keras. "Kamu tahu apa yang dia lakukan?" Suara itu menggelegar. Semua yang ada di sana terkejut. Bahkan Joko yang sebelumnya takut setengah mati mulai merasa ada yang aneh dengan suasana ini. Ia memandang ke arah Nyai Hadijah dengan rasa penasaran yang mendalam. "Ibu, apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Syarif?" Nyai Hadijah menggenggam kitab itu erat, seolah memberi kekuatan pada dirinya. Semua ini dimulai dari sebuah dosa yang besar. Dosa yang disembunyikan selama bertahun-tahun dan kini, saatnya untuk semuanya terungkap. Dengan suara bergetar, Nyai Hadijah melanjutkan. "Syarif, suamiku, bukanlah seorang yang sempurna. Seiring bertambahnya usia, ia mulai diliputi perasaan bersalah yang mendalam. Beliau menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh banyak orang, bahkan oleh keluarganya sendiri." Rizal, yang mulai merasakan ketegangan di udara, bertanya dengan suara hati-hati, "Apa yang disembunyikan Kiai Syarif, Bu Nyai?" Nyai Hadijah menatap tanah yang mulai bergetar di depan mereka, dan air mata perlahan menetes di pipinya. "Kiai Syarif, beliau pernah terlibat dalam sebuah perjanjian yang sangat mengerikan. Sebuah perjanjian dengan kekuatan gelap yang ia lakukan saat ia masih muda, sebelum menjadi ulama terkenal seperti sekarang. Sebagai balasannya, ia mendapatkan kekuatan luar biasa dalam menyampaikan dakwah, bisa mempengaruhi banyak orang, namun harga yang harus dibayar sangat tinggi." Sosok hitam itu kembali bergerak, semakin dekat dengan Nyai Hadijah. "Kamu tahu apa yang terjadi, Nyai Hadijah? Kalian semua akan menerima azab yang seharusnya menimpamu." Nyai Hadijah menatap sosok itu dengan penuh keberanian, meskipun rasa takut mulai merayapi hatinya. Perjanjian itu sudah lama berlalu. Syarif sudah bertobat, sudah mengakui kesalahannya dan mencoba untuk menghapus dosa-dosanya. Tapi ternyata perjanjian itu masih mengikat, dan kutukan itu masih hidup. Azab ini datang bukan hanya untuk dia, tapi untuk semua yang terlibat dalam dosa itu. Sosok itu semakin dekat. Syarif tidak bisa lari dari masa lalunya. Begitu juga kamu, Nyai. Semua ini adalah akibat dari pilihan kalian. Tiba-tiba, Nyai Hadijah membuka kitabnya dan mengucapkan sebuah doa panjang, bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang terlatih dalam ilmu agama yang tinggi.
Cahaya putih yang memancar dari kitab itu semakin terang, semakin kuat. Tanpa diduga, sosok yang muncul dari kubur itu mulai terhenti. Sebuah jeritan keras terdengar, seperti ada sesuatu yang mengerang kesakitan dari dalam tubuh sosok itu. Seketika, sosok itu terhuyung, tubuhnya bergetar hebat, dan akhirnya, ia jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Namun, tubuh itu tidak kembali ke dalam tanah. Sebaliknya, seiring dengan berakhirnya jeritan, sosok itu mulai hancur. Tubuhnya menjadi serpihan-serpihan hitam yang larut ke udara, hilang tanpa jejak. Semua orang terdiam. Suasana yang semula mencekam kini menjadi hening, seakan dunia berhenti sejenak untuk meresapi apa yang baru saja terjadi. Rizal melihat Nyai Hadijah, yang masih menggenggam kitabnya erat, dengan wajah yang penuh kelegaan, meskipun matanya masih tampak berair. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Joko, yang akhirnya berhasil bergerak setelah ketakutannya mereda. Nyai Hadijah menatap mereka semua dengan penuh haru. Azab yang datang bukan hanya karena perbuatan Syarif, tapi juga karena kita yang diam dan tidak memperbaiki keadaan lebih cepat. Tapi akhirnya, kutukan itu bisa dihentikan dengan pengakuan dan penebusan dosa yang tulus. Rizal mengangguk pelan, seolah memahami bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari dosa, dan bahwa hanya dengan pertobatan yang sejati segala kutukan bisa terhapus. Namun, yang terpenting adalah mereka semua bisa belajar dari kejadian ini. Sebuah kisah yang akan terus hidup dalam ingatan mereka selamanya, tentang bagaimana kegelapan masa lalu bisa menghantui hingga ke liang kubur. Sementara itu, di desa Mojosari, orang-orang perlahan mulai kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, desa yang pernah geger dengan teror kubur akhirnya kembali sepi. Namun, di dalam hati mereka, tidak akan ada yang pernah lupa tentang apa yang telah mereka saksikan di bawah cahaya bulan yang temaram. Keheningan malam di desa Mojosari perlahan kembali menguasai. Namun, meskipun sosok gelap dari kubur itu sudah menghilang, dan kutukan yang mengerikan telah dihentikan, rasa takut dan kebingungan tetap menghinggapi hati setiap orang yang hadir. Mereka semua tahu bahwa kejadian malam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Di antara mereka yang kembali ke rumah, ada rasa syukur, tetapi juga rasa tak terjawab yang menghantui. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Syarif Hidayat. Apakah benar segala dosa masa lalunya menjadi sebab dari bencana ini? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang tidak mereka ketahui? Meski malam itu berakhir dengan harapan yang tersisa, pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung. Rizal, yang telah banyak menyaksikan kejadian mengerikan itu, berjalan pulang dengan langkah pelan. Di benaknya, ada keinginan kuat untuk mencari tahu lebih jauh tentang misteri yang menyelimuti kehidupan Kiai Syarif, perjanjian yang pernah dilakukannya, dan apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Ia tahu bahwa kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Ia menatap langit malam yang kini kembali tenang, dengan bintang-bintang yang bersinar seperti biasanya. Namun, di dalam hatinya, Rizal merasa ada satu pelajaran penting yang harus diambil oleh setiap orang. Bahwa tak ada yang bisa lari dari takdirnya. Dan kadang, masa lalu yang kelam akan kembali menuntut pertanggungjawaban di waktu yang tidak terduga. Sementara itu, di dalam pesantren, para santri dan warga desa mulai kembali menjalani kehidupan mereka. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan kejadian yang pernah mengguncang mereka, dan kisah tentang azab kubur yang datang tak terduga. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, kata Ustadz Fauzi, yang juga kembali ke pesantren dengan hati yang lebih berat. Kita harus selalu menjaga diri dari dosa, dan tidak pernah menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nyai Hadijah, yang telah kembali ke rumahnya, tampak termenung di ambang pintu. Ia memandangi rumah yang telah lama ia tempati bersama suaminya, Kiai Syarif. Tentu, ia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi, namun ia juga tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi jalan bagi mereka yang terlibat dalam dosa untuk bertobat, dan bagi mereka yang selamat untuk selalu menjaga diri. Malam itu, desa Mojosari tampak damai. Namun, di dalam hati setiap orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, ada rasa takut yang tak bisa terhapus sepenuhnya. Mereka tahu
Meskipun azab kubur telah dihentikan, mereka tetap harus menghadapi kehidupan dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga hati, menjaga diri, dan menjaga iman.